Ya, pagi anak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Baik. Silakan duduk. Baiklah, untuk kegiatan hari ini semua pada sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita mulai kegiatan dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Ya, silakan. Sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. Bab sempurna semua. Bangsa yang tak
kita menyanyikan Mas PPK. Masih ingat Mas PPK? Masih. Ya, kita mulai. Nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Ya, dari Mas PPK. Masih ingat tepuk PPK? Ya, Bapak minta Ari silakan ke depan bantu pimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Anak-anak, gimana sudah makan tadi pagi? Ya. Apa lauknya? Riki apa namanya? Ayam. Ari? Sayur. Yola? Nggak pakai sayur. Ini Okta? Ayam juga. Ya. Kita sebagai manusia pagi-pagi harus makan dulu agar kita terus sehat, biar kita menjadi yang kuat. Karena kuat itu bersumber daripada energi. Tahu itu sumber energi? Tahu ya, pasti tahu sumber energi. Sumber energi itu dalam makanan bisa ya. Itu namanya sumber energi ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita hari ini dalam pembelajaran 3 subtema 1 tema 9 kita akan mempelajari tentang sumber energi. Di mana tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita baca di depan ya. Melalui diskusi. Bapak duduk sini ya. Melalui diskusi, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk melakukan wawancara tentang jenis-jenis sumber energi. Yang kedua, siswa mampu melakukan kegiatan wawancara dengan daftar pertanyaan tentang sumber energi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Untuk IPA, siswa mampu menganalisis sumber energi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil wawancara. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan dalam bentuk peta konsep dari hasil wawancara tentang sumber energi dalam bentuk tulis. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya Bapak akan kasih kalian menonton nonton sebuah fenomena dalam sebuah video. Di video ini kalian akan cermati. Ya? Ya, ini videonya, silakan dicermati. Warga Kampung Baru, Kelurahan dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,
sudah 30 tahun lamanya tidak pernah merasakan aliran listrik dari pemerintah. Padahal kampung yang berlokasi di dekat pertambangan batu itu tak jauh dari pusat kota, juga kantor PLN yang hanya berjarak sekitar 8 km. Meski begitu, sudah ada sejumlah rumah yang telah mendapatkan aliran listrik. Namun, syaratnya harus mengambil aliran listrik dari kampung sebelah dengan cara membentangkan kabel sepanjang 750 meter dan melewati Bukit Kapur. Warga pun harus mengeluarkan biaya sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per bulan, mencapai 5 kali lipat dari harga normal. Untuk sekarang kalau listriknya ngambil dari kampung orang dengan jangkauan 650 sampai 750 meteran. Baru ada harapan warga mungkin pengen ada penerangan dari pusat langsung aja, dari PLN, dari pemerintahan gitu ya. Gimana layaknya seorang warga negara lah. Warga mengandalkan salah seorang teknisi listrik kampung, Maman Hermansyah. Namun Maman mengungkapkan, jika ada aliran listrik padam, dia kesulitan menyisir ratusan meter kabel dengan melewati bukit, terlebih di malam hari. Kalau misalkan kalau ya, kalau itu yang paling susah. Kalau misalnya hujan malam menjaga di tutup kabel, kalau itu yang paling sulit kan kadang-kadang di sana udah jalan ke sini masih padam harus balik lagi resikonya. Menurut warga desa, pengajuan ke kantor PLN sudah dilakukan sejak setahun lalu, namun sampai saat ini belum ada realisasi. Padahal desa padat penduduk ini dihuni 42 keluarga dengan jumlah kurang lebih 200 jiwa. Saat ini hanya satu harapan dari warga, segera ada realisasi dari pemerintah terkait aliran listrik di lingkungan permukiman warga. Tim Liputan Kompas TV. Ya, begitu tadi sudah kita saksikan bersama video yang sudah Bapak tampilkan. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian cari, temukan sebuah permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Silakan ambil buku tulisnya. Silakan direka-reka apa yang tadi kalian baca, kalian lihat di video itu, tuliskan. Ya, silakan kalian tuliskan apa permasalahannya yang kalian sebutkan. Ya. Ya, Bapak mulai dari kelompok dari Ari, silakan. Warga di desa tersebut kekurangan aliran listrik. Di desa tersebut kurang aliran listrik. Raffi. Memerlukan energi listrik dari pemerintah. Dari listrik. Siska. Kekurangan listrik sebagai sumber energi. Iya, kekurangan listrik sebagai sumber energi. Dari banyak ya. Dari video-video tersebut banyak permasalahan. Ya, masalahnya banyak. Ada yang tadi kekurangan listrik, ada yang membutuhkan listrik dari pemerintah. Ini ada bilang bahwa memerlukan sumber energi yang berbentuk dalam listrik sebagai sumber energi. Ya, untuk kegiatan tersebut kalian sekarang boleh keluarkan buku tulis, pulpen untuk kalian mengerjakan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sana kalian nanti bekerja sesuai dengan petunjuk kerja. Pekerjaan kalian itu akan berkelompok. Dalam kelompok terdapat 2 orang sesuai dengan kelompok yang sudah ada ya. Hari sama Arum, Rapi sama Okta, Yola sama Iin, dan Siska sama Ricky. Nanti kita akan sama-sama mengerjakan LKPD-nya.
Silakan kalian diskusikan. Untuk kegiatan selanjutnya, bahan ajar akan sudah Bapak kirim tadi malam lewat WA group. Silakan buka di HP-nya. Bahan ajar flipbook yang Bapak kemarin sudah sampaikan. Flipbooknya kan kemarin sudah Bapak baca-baca di sana. Di sana ada bahan ajar. Sekarang buka LKPD-nya, buka sambil satu buka LKPD, satu buka bahan ajar. Langsung buat tulisnya. Sebelum bekerja, tulis di sana nama kelompoknya sesuai dengan nama kelompoknya. Di luar nama kelompok isi nama anggotanya, nama kalian sendiri. Ya. Ya. Tiga sana. Ya, dalam kegiatan itu apa permasalahannya tadi yang segitu? Permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Ya. Yang mana? Oh, tabel 1 itu kan tadi kan kalian sudah melihat videonya. Sekarang kalian di sana permasalahan apa yang kalian temukan tulis di sana. Ya, dan seperti kalian ucapkan tadi itu ditulis di sana. Ya, ya silakan. Silakan cermati LKPD-nya, petunjuknya kayak apa, silakan dicermati itu. Ya? Ya, langsung. Ya, lihat di bahan ajarnya. Ya. Ya, kalau kalian belum jelas lihat di flashbook kemarin yang di grup grupnya, buka sana. Apa? Untuk bahan kalian berdiskusi.
selesai pertanyaannya? Kalau sudah selesai pertanyaannya, ada yang sudah selesai pertanyaannya juga? Belum, ya. Yang sudah selesai pertanyaannya silakan di luar ada teman kakak KKN. Ya, silakan kalian cari kakak-kakaknya itu, jadikan sebagai narasumber. Cari namanya siapa, terus lakukan lakukan wawancara dengan beliau. Ya, ya silakan untuk kelompok satu sudah, silakan keluar. Ya. Cara tadi dengan kakak-kakaknya didoakan sudah ketemu kan? Ya, sekarang kalian setelah melakukan wawancara, sekarang susun hasil wawancara tersebut menjadikan peta konsep. Ada di LKPD paling akhir. Setelah itu, setelah kalian menyusun, kalian langsung membuat solusi dari permasalahan yang kalian temukan tadi. Apa sih kira-kira yang akan menjadi solusi saya untuk memecahkan sebuah masalah itu? Ya, silakan kerjakan. Ya, ditulis di sana ya. Ya, silakan ditulis di buku tulis boleh, di LKPD langsung boleh. Silakan kalian buat dengan kata-kata kalian sendiri. Hasil wawancara itu kalian gunakan pada tuangkan dalam laporan. Ya.
Tunggu baca dulu pertama. Nanti kamu hari di sini duduk nanti. Buat laporannya? Sudah, ya silakan. Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Yang lain silakan dengarkan. Ini presentasi dari teman kalian dari kelompok 1. Hasil diskusinya kayak apa? Silakan didengarkan bersama. Ya, silakan Ari. Hasil diskusi kelompok 1 nama anggota Ari dan Agung. Dari diskusi yang kami lakukan dapat kami sampaikan permasalahan yang timbul dari video di atas adalah satu, kelangkaan pasokan listrik di daerah terpencil. Dalam menggali informasi tentang energi, kami menyusun pertanyaan yang akan kami gunakan untuk melakukan wawancara. Adapun pertanyaan tersebut adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan energi? 2. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? 3. Apa saja jenis-jenis sumber energi? 4. Sumber energi apa saja yang dipakai dalam pembangkit listrik? 5. Apa solusi agar kita dapat melakukan sumber energi? Setelah menyusun daftar pertanyaan, kami kemudian mencari calon narasumber yang dalam hal ini kami meminta bantuan Kak Wahyu dan Kak Maha. Kami melakukan wawancara bertujuan untuk menggali informasi tentang sumber energi sehingga pada nantinya kami dapat menarik sebuah kesimpulan. Dari hasil wawancara tersebut kami dapatkan seperti peta konsep berikut. Sumber energi. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya air, sinar matahari, panas bumi, dan angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui contohnya batu bara, minyak bumi, dan uranium. Hasil dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan tentang solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu ada daerah yang tidak terjangkau aliran listrik adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi biaya dan baiknya masyarakat tersebut mempergunakan sumber energi sel surya sehingga aliran listrik diperoleh dengan merata. Biasanya yang dikeluarkan pun akan bisa diperkecil. Ya, sudah. Ya. Tepuk tangan untuk teman kalian untuk di kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 Ari sudah menyampaikan hasil laporannya. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan. Siapa yang mewakili? Rapi. Ya, silakan. Yang lainnya ini sekarang teman kalian dari kelompok 2 menyampaikan laporannya. Kalian silakan dengarkan baik-baik ya. Silakan. Hasil diskusi kelompok 2 nama anggota Okta dan Rafi. Dari diskusi yang kami lakukan dapat kami sampaikan permasalahan yang timbul dari video di atas adalah kelangkaan pasokan listrik di daerah terpencil. Dalam mengenali informasi tentang energi, kami menyusun pertanyaan yang akan kami gunakan untuk melakukan wawancara. Adapun pertanyaan tersebut: 1. Apa yang dimaksud energi listrik? 2. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? 3. Apa saja jenis-jenis sumber energi apa saja yang dipakai dalam pembangkit listrik? 5. Apa solusi agar kita tidak sampai kekurangan energi sampai sumber energi? Setelah penyusunan daftar pertanyaan, kami kemudian mencoba calon narasumber yang dalam hal ini kami meminta Ibu Betty. Kami melakukan wawancara bertujuan untuk mengenali informasi tentang sumber energi sehingga pada nantinya kami dapat menarik sebuah kesimpulan. Dari hasil wawancara tersebut kami dapatkan seperti peta konsep berikut. Sumber energi terbarukan, contoh air, sinar matahari, panas bumi, dan angin. Tidak diperbarukan, contoh batu bara, minyak bumi, dan aluminium. Dari hasil wawancara tersebut dapat kami simpulkan tentang solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu ada daerah yang tidak terjangkau aliran listrik adalah sebagai berikut. Untuk mengurangi biaya, ada baiknya masyarakat tersebut menggunakan
sel surya sehingga aliran listrik diperoleh dengan merata. Biaya yang dikeluarkan pun tak akan bisa diperkecilkan. Ya, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Raffi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Sudah? Ya. Itulah tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya sudah. Sekarang Bapak akan memberikan suatu penguatan. Ya. Sebelum kita lebih jauh menuju kepada hasil wawancara, ada baiknya kita mencari pengertian daripada wawancara. Wawancara itu adalah kata mengacu kepada percakapan satu lawan satu. Satu orang berperan sebagai pewawancara, dan orang lain berperan sebagai orang yang diwawancarai atau narasumber. Seperti tadi yang kelompok 1, narasumbernya siapa? Kak Wahyu sama Kak Maha. Untuk yang kelompok 2? Bu Getri. Ya, kalian bisa menggali informasi. Yang bertujuan adalah mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancarai. Keduanya saling bergiliran bertanya. Ya, tadi kan udah ada interaksi. Kelompok 1 bertanya, narasumbernya menjawab. Dalam wawancara ada jenis-jenisnya, macam-macam wawancara. Bisa mana? Wawancara berita, mencari berita, menggali berita. Wawancara mempersiapkan pertanyaan lebih dahulu. Wawancara melalui telepon. Wawancara pribadi. Wawancara dengan banyak orang. Wawancara mendesak dan mendadak, ada wawancara kelompok. Yang tadi itu adalah termasuk wawancara mencari bahan berita. Apa sih? Ya. Tahapan wawancara sekarang. Bapak akan kasih tahu kalian jelaskan tahapan wawancara. Tahapan persiapan. Persiapan yang perlu kalian buat. Pertama apa? Menulis pertanyaan. Daftar pertanyaannya itu ditulis dulu. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, mencari narasumber. Narasumbernya dicari. Mau nggak dia? Ya, cari terus. Yang kedua tahapannya itu adalah pelaksanaan wawancara. Tadi sudah Bapak lihat kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 juga sudah, kelompok 4 juga sudah. Tadi Bapak lihat, kelompok 3 sudah. Lalu pelaporan itu seperti tadi ke depan. Apa hasil daripada wawancara itu dilaporkan di depan kelas. Tadi dipresentasikan oleh Ari tadi. Sama siapa? Rapi ke depan sudah memberikan laporan. Itulah tahapan-tahapan daripada wawancara. Rumusan pertanyaan wawancara itu harus menggunakan rumus 5W1H. What, when, why, who, where, how. What itu apa yang terjadi? Yang tadi ditanyakan apa? Tentang energi. When, kapan terjadinya? Pada saat waktu tertentu. Why, mengapa kegiatan itu bisa terjadi? Ya. Who, siapa? Di mana lokasinya? Tadi di mana yang tadi ditanya? Di depan ya. Di areal sekolah. Mumpung ada PKN mampir ke sekolah, kita manfaatkan menjadi sumbernya. Lanjut. Dari hasil wawancara tadi kita akan membahas tentang apa? Energi. Energi itu adalah pengertian energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Nah, jadi sini sumber energi. Yang satu sumber energi tak terbarukan. Yang ada
sumber energi yang terbarukan seperti tadi hasil laporan kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, 4 Bapak lihat tadi ada disebut dengan energi yang terbarukan. Energi terbarukan itu contohnya apa? Energi tak terbarukan itu contohnya apa? Nah, sekarang lihat dulu pengertiannya. Energi tak terbarukan adalah energi yang didapatkan dari sumber daya alam yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa mendapatkan itu terbentuk. Contohnya apa? Batu bara, minyak bumi, lagi gas, ya lagi uranium, ya tadi sudah dilihat saya. Lanjut sumber energi yang terbarukan. Ini ada sinar matahari, ada sel surya bagus, angin, air, apa lagi? Panas panas bumi kita lihat. Nah, untuk air itu kita lihat apa contohnya? Pembangkit listrik tenaga air. Dalam pembangkit listrik tenaga air itu akan terjadi dibuat di bendungan. Bendungan itu airnya itu berfungsi apa? Menggerakkan kincir biar generatornya bisa tergerak. Ya, lanjutkan dengan contoh terbarukan ini contohnya ya. Sekarang ayo renungkan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang belajar tadi? Energi. Lagi wawancara. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Berarti kalian mengetahui tentang energi, sumber-sumber energi, cara melakukan wawancara. Jenis-jenis wawancara sudah dilihat ya. Keterampilan apa yang bisa kamu lakukan setelah pembelajaran ini? Mencari sesuatu permasalahan. Mencari permasalahan, memecahkan sebuah permasalahan melalui kegiatan wawancara. Sudah. Apa yang akan kamu lakukan setelah kegiatan ini? Nanti kalian akan apa? Apa yang kalian lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini? Kalian akan mencarikan solusinya tadi ya. Apakah itu membuatkan sel surya? Apakah itu membuatkan apa tadi? PLTA di dekat sungai? Ya. Ya. Ya, sebelum lanjut sebelum Bapak kasihkan kalian tes, Bapak akan simpulkan bahwa kegiatan wawancara itu dilakukan dengan dua orang yang saling bergiliran bertanya ya. Sekarang energi itu, sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Tuh. Lanjut untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan tes. Untuk tes Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan tes ini. Silakan isi nama dan nomor absen. Nomor absennya sesuaikan dengan nomor absen kalian. Waktu Bapak kasih 10 menit. Silakan mulai dari sekarang.
Anak-anak sudah selesai waktunya, silakan taruh di atas meja semua. Sekarang alat-alat tulisnya silakan kalian masukkan. Kita persiapkan untuk akhiri pertemuan ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Bapak minta Riki di depan untuk menjadi doa. Silakan Riki. Untuk kegiatan akhir seperti biasa kita nyanyikan lagu daerah Bali dulu. Sekali. Apa mintanya? Juru pencar bisa? Juru pencar ya, duduk semua duduk. Nah, sekarang bernyanyi juru pencar. Sama-sama mulai. Juru pencar, juru pencar, mai jalan mencar ngejuk epe. Gede di sewangi hanya terliu. Ya, untuk kegiatan hari ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu besok lagi di pembahasan pembelajaran 4 sub tema 1 masih di tema 9 ya. Kita pelajari dulu. Nanti sampai ketemu besok ya. Ya, untuk kalian untuk hari ini silakan berdiri. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Ya.